السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah, sebagai wujudnya adalah kita bisa salat Jumat, salat zuhur berjamaah. Jadi salat ini adalah ungkapan syukur kita masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innama ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah telah menjadikan kesenanganku, kebahagiaanku, permata hatiku dalam salat. Nabi kalau susah beliau, salatlah sebagai penabur rasa rindu dan bahagia. Semoga kita juga bisa merasakan itu. Ada keluarga kita yang sakit, salat ini menjadi penabur kebahagiaan. InsyaAllah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quranul Karim. Ada dua model manusia, ada yang menerima kitabnya amal dengan tangan kanannya. Yang satu lagi menerima dengan tangan kiri dan belakangnya. Jadi itulah gambaran kehidupan kita. Ada yang hidupnya ini dengan untuk menerima kanannya. Tapi sebaliknya ada sebahagian untuk kiri dan belakangnya. Siapa mereka itu? Allah mengatakan, wa amma man uti kitabahu wara'a dhahri. Adapun manusia, ini untuk tafsirnya, tafri'nya, adapun manusia yang menerima kitab amalnya dengan belakang, dengan bahagian belakang zahri, punggungnya. Jadi manusia ini ada yang sebelah kiri ada dua, ada dengan tangan kiri orang-orang yang kufur kepada Allah, ada orang dengan belakang orang munafik. Jemaah rahmatullah, jadi ini gambaran kehidupan amal kita. Maka apa konsekuensi akhiratnya? Fasaufa yad'u thubura. Nanti hari kiamat ketika mereka menghadap, mereka mengatakan, halaktu, ya Allah, aku pasti akan binasa. Pengakuan yang tidak perlu orang lagi sampaikan. Yang hari itu orang semua menyadari kemana perjalanannya. Jadi hari itu adalah hari di mana kejujuran itu terjadi. Kalau dalam dunia ini mungkin kita bisa tutup kekurangan dan kealpaan kita atau kejahatan kita. Hari itu adalah hari kejujuran. Tidak ada manusia kecuali akan mengatakan apa adanya. Karena tak bisa lagi kita untuk berbalut dan kita tak bisa lagi menyembunyikan diri. Karena kita berhadapan zat yang maha mengetahui zahiran wa batinan. Allah tahu yang zahir dan Allah tahu yang batin. Maka orang tidak berbuat dosa bukan karena takut kepada manusia, tapi dia malu kepada Tuhan. Malu kepada Allah itulah yang mendorong orang-orang yang saleh tidak berani berbuat dosa. Karena apa yang tersimpan dalam dada itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang beriman prinsipnya adalah wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, mengabdilah kamu, karena amalmu Allah akan melihat. Malaikat akan mencatat, manusia akan menyaksikan. Jadi oleh karena itu amal-amal kita tidak ada yang sia-sia. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, pada hari itu fasaufa yad'u thubura, dia akan berteriak. Teriak kekesalan, teriak penyesalan, ya Allah saya pasti binasa ya Allah. Tapi teriakan yang tidak lagi bermanfaat. Maka hari ini kita berteriak untuk bertobat kepada Allah. Bermohon pada hari ini kita sebanyak-banyaknya untuk mengungkapkan apa adanya. Coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau berbuat salah, apa beliau bilang? Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Siapa yang bilang? Nabi Adam. Tapi beliau apa adanya. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nabi yang mengatakan itu. Masa kita sebagai orang biasa tidak berani mengatakan, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Apakah kita tidak berani mengatakan bahwa kita zalim kepada diri kita? Bayangkan seorang Nabi
Allah memberikan kalimat taubatnya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah memberikan kepada Nabi Adam satu kalimat taubat. Apa kalimatnya? Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jadi jemaah rahmatullah, ucaplah kalimat ini sebanyak-banyaknya agar kita sadar bahwa kita banyak yang telah merugikan diri kita. Betapa banyak waktu yang lalai, betapa kesempatan yang tidak kita gunakan, betapa hidup kita yang sia-sia. Maka Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, fa illam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, terham dan sayang Engkau ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan kembali menjadi orang-orang yang merugi. Jadi jemaah rahmatullah, orang yang baik, orang yang menyadari dirinya buruk, orang yang saleh yang menyadari dirinya salah, dan orang yang salah yang merasa dirinya saleh. Kalau sudah merasa diri kita saleh, itulah kesalahan yang pertama, merasa baik. Nabi Adam enggak, Nabi Adam merasa salah. Ini bayang, Nabi Adam ketika Allah turunkan ke bumi merasa salah, maka fataqabbal minna ya Allah, kabulkanlah taubat kami. Ya, jadi jemaah rahmatullah, kalimah ini menghantarkan kita agar kita tidak menjadi ashabus shimal, mereka yang menerima buku dengan tangan kirinya atau dengan belakangnya. Fayad'u thuburan wa yasla sa'ira. Kalau sudah dengan kiri atau belakang terima buku amalnya, apa maknanya? Sayasla, dia akan masuk ke dalam sa'ira, api yang bergejolak. Jadi bisa dibaca dua, ada yang baca wa yusla, akan dimasukkan. Ada juga wayasla, akan masuk. Kalau masuk apa? Di hari itu tidak ada lagi paksaan. Orang sudah tahu pintunya neraka, tidak bisa lagi tolak. Tapi kalau wayusla, akan dimasukkan, artinya dia rela atau terpaksa dia akan dilemparkan. Jadi as-salah ini masuknya bukan masuk baik, masuk tidak baik, dilemparkan dalam neraka. Jadi orang dalam neraka ini tidak diberi penghormatan. Tapi orang dalam surga dimasukkan dengan kemuliaan. Kan beda. Orang jahat itu mesti dia masuk ke dalam hukuman, kan tidak baik-baik. Tapi orang baik pasti dipanggil ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Wahai orang baik-baik, wahai orang yang tenang. Nah, jadi ini panggilan saja sudah menunjukkan masa depan. Panggilan saja sudah menunjukkan masa depan. Kalau kita dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, tanpa dibilang surga kita sudah tahu, karena panggilannya panggilan yang baik-baik. Jadi jemaah rahmati Allah, maka inilah maknanya bahwa kita mesti selalu muhasabah, karena pada ujung orang yang beriman selalu berbicara tentang akibat. Karena akibat itulah maka kita berhati-hati dalam sebab. Jadi ketika kita akan melihat masa depan, kita akan berhati-hati masa sekarang. Karena apa yang kita kerjakan masa sekarang, itulah yang akan terjadi masa depan. Hidup kita ini adalah produk masa lalu. Kenapa kita seperti ini? Mungkin masa lalu kita tidak. Ya seperti itu. Jadi apa yang kita alami masa kini adalah produk kerja kita masa lalu. Kita tidak usah menyesal karena kesalahan kita di masa lalu. Apabila kita rajin di masa lalu, masih masa kini kita lebih baik. Demikianlah apabila orang rajin masa dunia, masih akhirat lebih bahagia. Jadi untuk apa ayat-ayat ini, Pak? Ayat ini untuk kita selalu menyadari bahwa masa depan akhirat sangat tergantung masa kini dunia. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wa sayasla sa'ira, mereka akan dimasukkan dalam neraka. Kenapa enggak disebut jahanam? Untuk menunjukkan kualitas. Karena sa'ir adalah neraka yang menyala-nyala. Sa'ir enggak pernah berhenti apinya. Setiap ada yang masuk semakin meningkat kualitas apinya. Maka Allah mengatakan sa'ira bukan jahanam, untuk menunjukkan bahwa api neraka api yang sangat kuat, dahsyat akibatnya. Fama asbarakum 'alan nar, kalian pasti enggak sanggup masuk neraka. Walaupun enggak sanggup, pasti dimasukkan. Karena bima kuntum tukadzibun, akibat apa yang telah kalian dustakan.
Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ketika Allah masukkan manusia ke neraka karena keadilannya. Dan ketika Allah masukkan dalam surga karena kasih sayangnya. Karena rahmah masuk surga, karena adalah masuk dalam neraka. Jadi Allah masuk neraka bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena keadilan Tuhan. Kalau tidak, orang baik bilang, ya Allah, orang tidak jahat ke surga juga. Apa makna baik? Kan begitu. Maka itulah makna adalah. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perspektif mereka yang tidak baik itu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia waktu dalam dunia. Dulu kana. Ini kana kan mengandungkan masa lalu. Dulu masa dunia dia bersenang-senang dalam dunia ini. Tidak pernah bayangkan neraka. Allah, mana ada neraka itu. Akhirat enggak usah pikir akhirat. Alah, sok-sok alim aja. Dia abaikan itu. Abaikan. Karena dulu dia fi ahli dalam keluarga masrur, senang menikmati dunia ini. Tidak ada bicara akhirat. Dalam keluarga tidak pernah bicara akhirat. Yang ada bicara apa, bagaimana dunia ini. Nah, beda dengan orang dalam surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau orang beriman, setelah mereka melihat kitab, mereka akan kembali ke dalam keluarganya dengan bahagia. Di mana keluarganya? Dalam surga. Jadi ketika bawa kitab itu, mereka balik ke surga bersama keluarganya. Jadi nikmatnya di surga. Tertawanya di surga. Tapi orang tak beriman, tertawanya dalam dunia. Maka orang yang banyak tawanya dalam dunia, dia mungkin banyak tangisnya di akhirat. Maka dunia ini teteskan air mata agar kita mendapatkan keinsafan kehidupan dalam dunia. Jadi jemaah alhamdulillah, innahu kana fi ahli masrah wa dhanna an la yahun. Apalagi kesalahan mereka? Wa dhanna, mereka yakin tidak ada istilah kembali. Kalau mati selesai. Jadi debu, jadi tanah, mana ada kembali? Tidak ada. Jadi kalimah wa dhanna, keyakinan mereka tidak akan pernah kembali. Maka kita takut dalam dunia ini, takut mati bukan matinya takut, tapi karena takut pertanggungjawaban. Bukan kematian yang ditakuti, tapi apa? Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan. Kita ada uang 1 juta saja, tak mudah kita penanggung jawab. Mana kwitansinya? Oh, Pak, enggak tahu lagi, Pak. Ini kita punya berbagai macam fasilitas. Ya mobil, ya rumah, ya anak, ya keluarga. Sejak kita balik sampai kita meninggal. Maka akan Allah katakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kau peroleh itu dapat dari mana? Tidak mudah juga. Kemudian wa fima anfaqah, sudah kau dapat, infak habisnya ke mana? Susah juga kita jawab. Maka jemaah rahmatullah, hari akhirat sungguh tak mudah untuk kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon, ya Allah, ringankanlah kepada kami hisab. Karena orang yang dihisab pasti azab. Ya, orang man nuqisha al-hisab, orang yang ditanya ini itu mesti azab dia. Kenapa? Pasti tak sanggup jawab. Jadi kalau orang ada yang dihisab, ditanya ini dan itu, mesti ujungnya adalah tak mampu dia jawab. Kalau tak jawab, mesti nerakalah alamat. Maka oleh karena itu, ya Allah, berikan kami. Jadi apa juga disebut bahwa fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan mudah. Maksudnya mereka akan dihadapkan sebentar. Bukan dihisab ditanya, bukan. Mereka akan dihadapkan, yu'raduna. Mereka dinampakkan sebentar, silakan habis masuk surga. Tidak ditanya panjang-panjang. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka pada poin yang kedua ini tentang mereka-mereka yang menjadi orang masuk neraka, persoalannya adalah mereka tidak pernah mempertimbangkan masa depannya. Yang kedua, mereka sering tertawa-tawa dalam keluarganya, tidak pernah mempertimbangkan bagaimana mempertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, mereka tidak yakin mereka akan kembali ke akhirat. Maka jemaah rahmatullah, yakinlah bahwa setiap kita hidup pasti kita akan kembali, dan kembali untuk kita mempertanggungjawabkan amal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sebuah hadis, Nabi mengatakan, la tazalu qadamal 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Belum bisa kita bergerak hari kiamat
di tempat kita sebelum kita menjawab 4 perkara. Yang pertama, fi umrihi fima ablah. Pertama, umurnya fima afnah. Umur kamu sekian puluh tahun, 60, 70, kamu habiskan kemana? Ibadahkah? Atau ibadah cuma 2 jam, sisanya kemana? Maksiatkah? Pertama. Yang kedua, wa fi syababihi fima ablah. Mudamu dulu pakai kemana? Untuk maksiatkah? Ibadahkah? Beramalkah? Yang ketiga, fi malihi, an malihi, hartanya. Fima min aina iktasabah. Yang miliaran itu dari mana? Wa fima anfaqah, lalu kamu habiskan untuk apa? Yang terakhir, wa an ilmi, kamu punya ilmu ya? Wa fima amila bih, ada enggak kamu amalkan ilmu yang kau miliki? Jadi inilah pertanyaan sederhana, tapi menjawabnya sangat tidak sederhana. Kalau kita bilang ujian enggak bisa karena enggak tahu soal, enggak bisa Pak, karena soalnya enggak tahu. Ini soalnya sudah tahu. Soalnya sudah Allah bocorkan dalam dunia. Apakah kita mampu atau tidak menyiapkan jawaban? Seharusnya kalau sudah tahu soalnya, dari sekarang marilah kita mencari referensi, rujukan yang baik agar kita dapat memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Karena orang yang bisa jawab dengan sebaik-baiknya, surgalah tempatnya. Kalau kita tidak bisa jawab, maka tentulah sebaliknya. Marilah kita jadikan dunia sebagai tempat ujian. Dalam ujian tidak banyak orang yang ketawa. Di ruang ujian tidak banyak orang yang ketawa. Kalau ketawa bukan ujian namanya. Orang serius. Sedikit tawanya, banyak nangisnya. Nanti melihat hasilnya di akhirat, nilainya kamlut, baru kita ketawa senyum. Alhamdulillah ya Allah, saya lulus. Nah, baru itulah kira-kira orang-orang dalam surga. Dia nanti saatnya dia akan bahagia. Marilah kita camkan dan kita semua agar kita betul-betul dapat menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Kalau kita bilang hidup ini, kita bukan berada pada awal kehidupan, kita pada sisa-sisa kesempatan. Umur 40, 50, 60 itu bukan awal, itu adalah sisa-sisa kehidupan. Mana sisa apa? Mungkin 5 tahun lagi, katakanlah 10 tahun lagi, katakanlah 20 tahun lagi. Setelah itu, kita akan berangkat meninggalkan alam yang fana ini. Alam dunia ini yang kita bangga-banggakan, nanti tinggal kenangan saja. Maka oleh karena itu, jadilah kesempatan sebaik-baiknya, hanya kepada Allah sajalah kita semua akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.